Berikut ini kami sampaikan sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah SMP Negeri 3 Bulukerto, bersama mewujudkan lingkungan sekolah aman, nyaman, menyenangkan, dan bermakna. Yang pertama, tujuan MPLS Ramah, yakni membantu murid baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara aman, nyaman, dan menyenangkan, mengenalkan warga sekolah tata tertib, budaya positif, serta lingkungan belajar, menumbuhkan karakter berkarisma, berbudaya, berakhlak mulia, berilmu, serta mandiri, menumbuhkan rasa percaya diri, semangat belajar, serta kemampuan bekerja sama, menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari perundungan, kekerasan, diskriminasi, dan perpeloncoan. 2. Azas MPLS Ramah, yakni aman, ramah anak, inklusif, menyenangkan, edukatif, kolaboratif, berkarakter, dan partisipatif. Jadwal MPLS Ramah SMP Negeri 3 Bulukerto. MPLS Ramah SMP Negeri 3 Bulukerto akan dilaksanakan selama 6 hari, yakni hari Senin 13 Juli 2026 sampai hari Sabtu 18 Juli 2026. Dengan kegiatan sebagai berikut. Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026, kegiatan dimulai pukul 6.45, yakni sholat duha bersama. Dilanjutkan salam sapa penyambutan murid baru, upacara bendera, pengenalan diri, wawasan wiyata mandala, aku dan sekolahku, yakni pengenalan visi misi tata tertib budaya positif sarana dan prasarana, aku dan lingkungan sekitarku, yakni lingkungan sekolah aman, sehat, bersih, dan ramah. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi dan penutup. Pada hari kedua, Selasa 14 Juli 2026, kegiatan MPLS Ramah juga akan diawali dengan sholat duha, apel salam sapa murid baru, budaya sekolah berbasis kegiatan kekhasan sekolah, pengenalan kurikulum melalui penumbuhan motivasi, semangat, dan cara belajar yang efektif, pencegahan isu nafsa, siaga bencana, kemudian refleksi dan penutup. Dilanjutkan pada hari ketiga, yakni Rabu 15 Juli 2026, diawali juga dengan sholat duha, apel salam sapa murid baru, kemudian persiapan tes, karena pada hari ketiga ini akan dilaksanakan tes identifikasi awal kondisi sosial emosional dan konsentrasi belajar murid, asesmen literasi, asesmen numerasi, serta identifikasi bakat dan minat. Dilanjutkan dengan literasi digital, kemudian refleksi dan penutup. Pada hari keempat, Kamis 16 Juli 2026 juga diawali dengan sholat duha, apel salam sapa murid baru, kemudian materi sahabat hebat, yakni dengar, peduli, dan hargai. Dilanjutkan pertemuan pagi ceria, yakni cek denyut jantung dan tes fleksibilitas. Kemudian materi asri, aku, kamu, dan lingkungan kita bersama. Dilanjutkan doa dan penutup. Pada hari kelima, yakni hari Jumat 17 Juli 2026, kegiatan juga diawali dengan sholat duha berjamaah, apel pagi, pertemuan pagi ceria, kemudian demo ekstra kelas 8 dan 9, serta refleksi dan penutup. Pada hari terakhir, hari Sabtu 18 Juli 2026, kegiatan juga diawali sholat duha, salam sapa murid baru, persiapan pemberangkatan jelajah alam, karena pada hari Sabtu ini akan dilaksanakan jelajah alam atau jalan santai ke lapangan Dali Semar. Dilanjutkan dengan upacara penutupan MPLS, pengumuman dan penyerahan penghargaan, sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan MPLS Ramah SMP Negeri 3 Bulukerto tahun 2026-2027. Selanjutnya, peran serta dan tanggung jawab panitia MPLS Ramah SMP Negeri 3 Bulukerto. Panitia MPLS Ramah berperan aktif dalam menciptakan pengalaman pertama yang aman, nyaman, menyenangkan,
dan bermakna bagi murid baru. Yang pertama, yakni merencanakan dan melaksanakan MPLS ramah sesuai aturan dan kebutuhan murid. 2. Menciptakan suasana aman, nyaman, menyenangkan, inklusif, dan bermakna. 3. Memberi contoh sikap positif dan menghargai setiap murid. 4. Membimbing, mendampingi, dan memfasilitasi murid baru selama MPLS. 5. Menangani keluhan atau pengaduan dengan cepat, tepat, dan bijak. 6. Berkoordinasi dengan orang tua atau wali murid dan pihak sekolah. Selanjutnya, peran serta dan tanggung jawab orang tua atau wali murid. Keberhasilan MPLS ramah tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi orang tua atau wali murid. Berikut peran serta dan tanggung jawab orang tua atau wali murid. Pertama, mendukung dan memfasilitasi, yakni mendukung penuh kegiatan MPLS ramah dan memfasilitasi kebutuhan putra-putri selama kegiatan berlangsung. 2. Menyiapkan anak, mempersiapkan anak secara fisik, mental, dan emosional agar siap mengikuti MPLS dengan semangat dan percaya diri. 3. Memberikan motivasi dan dukungan emosional, memberikan motivasi, dukungan, serta membangun komunikasi positif dengan anak agar merasa aman dan nyaman. 4. Menanamkan nilai positif, seperti kejujuran, disiplin, menghargai orang lain, dan kemandirian kepada anak. 5. Mematuhi ketentuan MPLS, yakni mematuhi seluruh ketentuan MPLS ramah yang telah ditetapkan oleh sekolah serta menghindari praktik-praktik yang tidak mendidik. Selanjutnya, menjaga komunikasi dengan sekolah, yakni menjalin dengan baik komunikasi dan terbuka dengan pihak sekolah, wali kelas, serta panitia MPLS, mengawasi dan membimbing, melaporkan jika terjadi masalah, menjadi teladan, yakni menjadi teladan bagi anak dengan bersikap sopan, menghargai sesama, dan menjunjung tinggi budaya positif, serta berpartisipasi aktif, yakni berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah sesuai dengan kesempatan dan peraturan yang berlaku. Mekanisme pelaporan atau pengaduan jika terjadi pelanggaran dalam MPLS ramah SMP Negeri 3 Bulukerto. SMP Negeri 3 Bulukerto berkomitmen mewujudkan MPLS ramah yang aman, nyaman, bebas kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta tidak mengandung unsur perpeloncoan. Dan jika terjadi pelanggaran, Anda berhak melapor. Langkah-langkah pelaporannya sebagai berikut. Yang pertama, kenali pelanggaran. Kenali dan pastikan adanya pelanggaran dalam MPLS ramah, misalnya kekerasan fisik atau verbal, perundungan, diskriminasi, intimidasi, pemaksaan, dan lain sebagainya. Kemudian, laporkan. Laporkan segera melalui saluran pengaduan yang tersedia, langsung atau tidak langsung. Identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya. 3. Terima dan verifikasi. Tim akan menerima laporan dan melakukan verifikasi awal untuk memastikan kebenaran informasi. 4. Tindak lanjut. Tim akan menindaklanjuti informasi laporan secara objektif, adil, dan sesuai prosedur. Jika terbukti, akan diberi sanksi sesuai ketentuan berlaku. 5. Informasi hasil. Pelapor akan mendapatkan informasi mengenai hasil tindak lanjut laporan pada saluran yang aman dan rahasia. Untuk saluran pengaduan, bisa secara langsung, yakni menyampaikan langsung kepada wali kelas, guru BK, panitia MPLS, dan kepala sekolah. Bisa juga melalui kotak pengaduan yang tersedia di sekolah. Bisa juga melalui WhatsApp pengaduan, yakni ke nomor admin sekolah, yakni 082 24180 2432. Kemudian bisa juga mengirimkan email ke email sekolah smpn3bulukerto@gmail.com. Bisa juga melalui orang tua atau wali murid untuk menyampaikan pengaduan kepada pihak sekolah melalui wali kelas atau kepala sekolah. Kesepakatan tata tertib sekolah dengan orang tua atau wali murid, fakta integritas. Untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, disiplin, dan berkarakter, sekolah bersama orang tua atau wali murid sepakat untuk mematuhi dan mendukung pelaksanaan tata tertib sekolah dengan berlandaskan nilai-nilai berkarisma. Kesepakatan kami: 1. Mematuhi tata tertib sekolah. 2. Mendukung proses pendidikan. 3. Menjaga komunikasi yang baik.
4. Menjunjung nilai-nilai karakter. 5. Tolak kekerasan dan perundungan. 6. Menjamin kehadiran dan ketepatan waktu. 7. Mendukung penggunaan digital yang bijak. Dan 8. Menjadi teladan bagi anak. Edukasi orang tua terkait pola pengasuhan anak. Dalam sosialisasi ini, kami juga menyampaikan paparan materi berkaitan tentang edukasi orang tua terkait pola pengasuhan anak yang terdiri dari peran orang tua, manfaat pola pengasuhan positif, dan bagaimana orang tua dapat berpartisipasi. Karena orang tua memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak melalui pola pengasuhan yang tepat, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, mandiri, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan. Pemberitahuan, murid akan berpartisipasi dalam beberapa tes. Yang pertama, identifikasi massa tubuh dan tes fleksibilitas untuk mengetahui kondisi kebugaran tubuh murid melalui pengukuran massa tubuh serta tes fleksibilitas. Yang kedua, identifikasi awal kondisi sosial emosional dan konsentrasi belajar murid untuk memahami kondisi sosial emosional serta kemampuan konsentrasi murid agar pembelajaran dapat lebih tepat sasaran dan mendukung perkembangan optimal. Yang ketiga, asesmen literasi membaca dan numerasi untuk MPLS untuk mengukur kemampuan dasar literasi membaca dan numerasi sebagai pemetaan awal kebutuhan belajar murid. Yang terakhir, identifikasi bakat dan minat untuk mengenali potensi, bakat, dan minat murid sehingga dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pembelajaran yang sesuai. Pendaftaran cek kesehatan gratis CKG. SMP Negeri 3 Bulukerto mendukung program pemerintah cek kesehatan gratis atau CKG bagi seluruh murid. CKG bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan murid sejak dini agar dapat tumbuh sehat, belajar optimal, dan berprestasi, yang akan bekerja sama dengan Puskesmas Bulukerto, yang akan dilakukan 1 tahun sekali. Evaluasi pelaksanaan MPLS setelah MPLS selesai dilaksanakan. Tujuan evaluasi yakni menilai ketercapaian tujuan MPLS, mengetahui kelebihan, kekurangan, dan kendala selama pelaksanaan MPLS, mengukur kepuasan murid, orang tua wali, dan panitia, merumuskan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan MPLS berikutnya. Pihak yang dilibatkan, murid, orang tua, panitia, dan guru. Aspek yang dievaluasi yakni ketercapaian tujuan dan materi MPLS, suasana atau iklim kegiatan, kepuasan peserta, peran, koordinasi, dan kinerja panitia, sarana prasarana, dan dukungan yang tersedia. Metode pengumpulan data, survei, wawancara, diskusi, dan observasi. Tindak lanjutnya adalah analisis data, rumuskan rekomendasi, susun rencana perbaikan, sosialisasi hasil evaluasi, dan dokumentasi. Demikian sosialisasi MPLS Ramah SMP Negeri 3 Bulukerto. Semoga seluruh murid SMP Negeri 3 Bulukerto menjadi generasi yang berkarisma, berbudaya, berakhlak mulia, berilmu, serta mandiri. Terima kasih.